warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang berbahagia ini. Kita melanjutkan kajian topik kita, pembahasan tentang pembacaan kitab Arba'in Imam An-Nawawi, syarahan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-36. Ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi banyak berbicara tentang masalah tolong menolong. Sebagaimana selalu kita ingatkan bahawa hadis-hadis dalam kitab kitab Arba'in Imam An-Nawawi ini adalah menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar dalam agama kita. Ibaratkan dia adalah 40 lebih daripada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar dalam agama kita. Siapa saja yang ingin mengetahui tentang Islam, jadi prinsip Islam itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi tersebut dalam kitab beliau ini. Lebih daripada 40 prinsip-prinsip dasar agama kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafaz. Ini adalah hadis yang panjang, memuat beberapa hal disebutkan oleh Nabi, dan hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa sekali andai kata kita mengingat dan menghafalnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan daripada seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, memudahkan satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan,
maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu dengan jalan tersebut, pada jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Maka kapan saja orang-orang duduk di rumah-rumah Allah, di salah satu rumah-rumah Allah yaitu masjid, mereka membacakan kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan mereka pada makhluk yang di sisinya. Wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya itu tidak akan membantu dia. Ini untayan perkataan Nabi SAW, pendek, banyak memuat makna, banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang setiap untayan kata Nabi ini ya mesti mendapatkan ya perhatian daripada kita. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, untayan yang pertama daripada sabda Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man naffasa, barang siapa yang memudahkan ya atau melepaskan, kita katakan, kurbatan min kurabid dunya, salah satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia daripada seorang mukmin, ya, maka Allah akan melepaskannya nanti daripada kesusahan-kesusahan di akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa man farraja an muslimin. Jadi ada farraja, ada nafasa. Untuk kita pahami sabda Nabi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak mewakili semua apa maksud daripada sabda Nabi. Makanya perlu kepada penjelasan. Pertama adalah kita lihat Nabi menyebutkan kurbah. Kurbah ini apa? Bukan kurbatun tapi kurbatun pakai kaf. Hiya syiddatul azimah allati tuqa'u sahibuha fil karb wa tanfisuha an yukhaffaf anhu minhu ma'khudun min tanfisil khina. Nah, jadi yang disebut dengan kurbah di sini yaitu kalau bahasa kita terjemahkan kesusahan atau kesulitan. Nah, kurbah yang disebutkan Nabi ini adalah barang siapa yang melepaskan atau ya, meringankan kurbah seorang mukmin. Kurbah itu adalah maksud Nabi di sini, bayangkan seorang yang dia tercekik lehernya. Tercekik lehernya ini sampai dia tidak mampu lagi bernafas. Maka akan kondisi dia sudah, maaf, seperti orang sesak ya. Orang sesak, kena penyakit sesak ya, tercekik juga ya, yang nafasnya itu sudah sangat sulit sekali,
dan hampir-hampir dia meninggal. Ini kurbah. Kesulitan dalam hidup yang betul-betul sangat sulit sekali, yang seseorang itu hampir meninggal. Sang punya lagi tapi meninggal ya. Ya, kalau terus seperti itu bisa mati dia. Nah, itu kurbah, kondisi yang sangat sulit sekali. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang melepaskan atau meringankan. Jadi dalam satu riwayat Nabi sebutkan, ya, disebutkan itu tanfis. Tanfis man nafasa, maknanya adalah orang yang dalam kondisi tercekik seperti itu, datang orang saudaranya membantu sehingga dia melegakan pernafasannya, melegakan sehingga dia sedikit lebih lega untuk bernafas, tapi tidak lepas. Nah, itu tanfis namanya, man nafasa. Maka orang yang melakukan seperti ini bagi saudaranya, Allah akan memudahkan, meringankan baginya kurbatun pada hari kiamat nanti bagi orang itu. Maka hari kiamat nanti setiap kita, na'udzubillah, ya, akan melihat, walaupun enggak semua merasakan, melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang seperti mencekik leher. Ini mencekik leher artinya seperti itulah kesulitan yang dihadapi, yang rasanya tidak bisa bertahan hidup dengan kesusahannya seperti itu. Itu kurbah, kesusahan yang amat berat. Ya, kesusahan, kesulitan yang amat berat, itu kurbah namanya. Maka nanti, ya, di hari kiamat Allah akan melepaskan orang tersebut daripada kesusahan di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain, Nabi sebutkan man farraja. Farraja itu adalah bukan melonggarkan. Kalau hadis ini adalah siapa yang melonggarkan. Jadi yang kondisi tercekik sekali, dia menolong saudaranya sehingga terasa longgar. Nah, hadis ini ada riwayat lain yang mengatakan siapa yang melepaskan dari kondisi tercekik, dia lepaskan betul-betul tidak ada lagi kondisi itu, maka Allah akan membantu dia terlepas daripada kondisi tercekik dia, kesulitan yang amat sangat nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kita dapatkan dua redaksi hadis Nabi, orang yang meringankan, melonggarkan, dan ada orang yang melepaskan, artinya melepaskan kesulitan saudaranya. Contoh saat ini kita dapatkan, ya, betapa, ya, banyak saudara kita secara kesehatan mengalami kondisi yang sulit. Seperti memang kita berikan contoh ini, yaitu kondisi tercekik, nafasnya yang sulit untuk dia bernafas karena tercekik. Atau kondisi bukan nafasnya, memang penyakitnya yang amat sulit sekali, ya, yang butuh kepada pertolongan orang lain. Untuk apa? Meringankan atau melepaskan. Ya. Siapa yang hanya mampu meringankan saja, maka Allah akan ringankan bagi dia nanti hari kiamat. Makanya disebutkan at-tanfis wa tafrij at-tafrij. Siapa yang mampu meringankan saja, Allah akan ringankan baginya kesusahan berat pada hari kiamat. Barang siapa yang mampu melepaskan, maka Allah akan melepaskan bagi dia nanti kesusahan pada hari kiamat. Begitu juga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kita lakukan, ya, pada saat, ya, program safari subuh misalkan, ya, kita melepaskan kesulitan yang amat sangat daripada salah satu keluarga orang du'afa yang kesulitan amat sangat dalam hidupnya, rumah saja tidak layak untuk mereka tinggal, anak mereka banyak, keluarga mereka sulit, susah, pendapatan tidak ada, kemudian rumahnya pun sulit. Itu sulit sekali hidup di dunia dengan kondisi rumah. Ka kurung-kurung belanja paling kurung tawa rumah mangat tak tapi nyata bihati. Ilua sulit hidup di rumah pun susah. Maka kita berusaha, saudara-saudara kita bersama berusaha untuk melepaskan salah satu, bukan semua kesusahan dia, tapi salah satu saja. Apa? Dia tidak mendapatkan rumah yang layak. Kita bangun, kita bantu bersama-sama. Maka ini bagian daripada boleh jadi melepaskan atau meringankan. Mudah-mudahan yang rumah yang telah kita bangun bersama itu bagian daripada bukan meringankan, tapi sudah melepaskan dia dari salah satu kesulitan hidupnya yang amat sangat.
Janji Nabi SAW, apakah Allah akan meringankan atau melepaskan kesusahan kurbah pada hari kiamat nanti yang dialami oleh orang tersebut. Orang yang mana? Orang yang membantu ini. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini mempertanyakan kenapa Nabi mengatakan Allah akan melepaskan kesulitan, kesusahan yang amat berat di akhirat. Kenapa enggak Nabi sebutkan di dunia? Nah, kan lebih eloknya kalau Nabi sebutkan Allah akan melepaskan kesulitan di dunia dan akhirat. Itu ada hadis yang selanjutnya, ada sabda Nabi yang selanjutnya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesusahan atau kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan dunia dan akhirat. Nah, jadi dua lafaz Nabi dalam hadis ini ada dua kesusahan yang Nabi sebutkan. Kesusahan yang pertama Nabi pakai kata-kata kurbah. Itu kesusahan yang amat sangat sekali, kesusahan yang mencekik. Sedangkan mu'sirin yang kedua adalah mu'sir. Mu'sir itu kesusahan yang di bawah daripada itu. Nah, dalam kesusahan yang mu'sir ini seperti ya orang lapar, tidak punya baju, itu kesusahan juga. Tapi kesusahan yang banyak orang lain mendapatkannya. Duk tiga-tiga, kemudian kurang hanasib baja, lepi ya, dingin terasa, panas, itu kesusahan. Tapi kesusahan yang lazim saja. Hidup di dunia tidak lepas daripada panas dingin. Ya, tidak terlepas daripada ada rasa haus, tidak terlepas daripada sakit perut, tidak terlepas daripada flu, itu juga sakit. Tetapi beda dengan orang sakit yang sesak nafas hampir mati. Sesak nafas hampir mati itu disebut dengan kurbah. Seperti itulah sulitnya. Sedangkan mu'sir itu kesusahan, kesulitan yang di bawah itu. Hai lagi flu, sakit perut, putar perut, itu sakit juga. Sakit. Tapi putar perut. Sakit apa? Flu, pilek, demam biasa, sakit juga. Ada orang yang sakit bilang apa? Sakit apa? Sakit sesak nafas. Saturasi oksigennya turun. Nah, itu lain cerita. Nah, yang pertama itu kurbah yang Nabi sebutkan, yang kedua itu mu'sir. Nah, dalam masalah mu'sir yang nomor 2, Nabi sebutkan bahwa maka Allah akan memudahkan barang siapa yang membantu saudaranya terlepas daripada kesusahan yang nomor 2. Nabi sebutkan Allah akan mudahkan baginya kesusahan di dunia dan akhirat. Yang nomor 2 ini Nabi sebutkan kalau kita bantu saudara kita, Allah akan bantu kita daripada kesusahan dunia akhirat. Tapi kesusahan yang nomor pertama tadi Nabi mengatakan tidak ada dunianya. Ya, hana dunia. Nabi tidak menyebutkan barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya yang amat berat di dunia, maka Allah akan melepaskan baginya dunia akhirat. Enggak, akhirat saja Nabi sebutkan. Nah, ini dia. Kenapa Nabi sebutkan akhirat saja? Tidak Nabi sebutkan kepada dunia akhirat juga. Kesusahan yang amat berat kita bantu saudara kita, maka Allah akan membalas, melepaskan kesusahan yang amat berat di akhirat bagi orang tersebut. Enggak ada di dunia. Kenapa? Ini jadi pertanyaan para ulama. Tapi kalau kita lepaskan kesulitan saudara kita yang biasa saja di dunia, kita akan dilepaskan oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi yang amat berat, Allah akan melepaskan bagi kita di akhirat saja. Nah, ini dia menjadi pertanyaan para ulama. Kenapa? Kan lebih baik dunia akhirat juga. Yang berat diberikan ganjaran dunia akhirat, yang ringan juga ganjaran dunia akhirat. Kesusahan yang ringan. Nah, disinilah kita lihat para ulama menyebutkan. Kenapa demikian? Li'anna qurabad dunya bin nisbah ila qurabil akhirah kulla syai'. Karena kesusahan yang amat berat pada hari kiamat yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang yang melepaskan kesusahan saudaranya yang amat berat di dunia, ya,
Maka balasan di akhirat nanti, karena kurbatun akhirah itu tidak ada sebanding dengan kurab atau yaitu kurbatun di dunia ini. Kesusahan amat berat di akhirat nanti itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Nah, tidak ada bandingannya dengan dunia. Kurbah, kesusahan pada hari akhirat nanti itu tidak ada bandingannya dengan kesusahan dunia. Atau maknanya adalah semua kesusahan dunia kalau dikumpulkan enggak sebanding dengan kesusahan akhirat. Makanya Nabi sebutkan Allah akan mudahkan, Allah akan lepaskan baginya kesusahan kurbah yang nomor satu di akhirat nanti. Karena tamita kesusahan yang di dunia hana, di akhirat sagayana. Nah, itu maksudnya. Sedangkan kalau mu'sir, kesusahan yang nomor dua ada di dunia, akhirat juga ada, dunia juga ada. Apa contoh daripada kesusahan di akhirat nanti yang tidak ada bandingannya dengan dunia? Banyak. Salah satunya disebutkan di sini oleh para ulama, apa itu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaru hufatun uratun ghurla. Faqultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanduruna ba'dhum ila ba'd. Qala al-amru ashaddu min an yuhimmuhum dzalik. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini salah satu bentuk daripada kesusahan di akhirat yang tidak ada di dunia. Makanya orang yang melepaskan kesusahan berat saudaranya di dunia, Allah janjikan lepas kesusahan berat dia nanti di akhirat. Enggak ada yang di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena enggak ada bandingannya dengan dunia ini. Kata Nabi, akan dibangkitkan manusia nanti pada hari kiamat hufatun uratun ghurla, dalam kondisi hufat, tidak ada alas kaki, ya. Kemudian dalam kondisi uratun, telanjang, tidak punya baju sama sekali. Kemudian ghurlah itu adalah tidak terkhitan. Kalau laki-laki hari ini yang muslim semuanya terkhitan, nanti hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah itu balik lagi seperti biasa, enggak seperti tidak terkhitan. Ya. Bayangkan ini, ya. Tidak punya alas kaki, kemudian setelah itu kondisi amat panas, kemudian tidak punya baju, dan dekan Nabi sebutkan lagi, nah, kemaluannya itu tidak terkhitan. Kan sampai seperti itu Nabi sebutkan, hai, bahkan sampai Nabi sebutkan ro'onan teman. Nabi sebutkan, lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena seorang perempuan, beliau langsung bertanya, ya Rasulullah, jadi laki-laki dengan perempuan bisa saling lihat dalam kondisi itu? Ya, kan malai ya. Apalagi disorot sama Nabi bahwa yang dulu dipotong di dunia itu nanti enggak akan balik lagi seperti biasa, laki-laki. Sayyidah Aisyah selaku perempuan mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa, ya Rasulullah, jadi wanita sama perempuan, laki-laki sama perempuan nanti bisa saling lihat dalam kondisi itu. Ya. Kata Nabi, al-amru asyaddu min an yuhimhum dzalik. Wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi nanti itu lebih besar daripada masalah saling melihat. Di dunia ini roh takalan urang laginya susah katanya. Susah kalau kita kondisi nauzubillah kita seperti itu, hana tahu ja tahu laginya. Bajetan taputan. Susah katanya. Nanti di hari kiamat kata Nabi, orang sama sekali enggak peduli masalah saling melihat itu. Kenapa? Masalah lebih besar yang mereka hadapi. Ya Rasulullah, apa yang lebih besar? Nah, salah satunya lagi apa? Yang paling besar adalah ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhabu 'araquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum. Adalah nanti orang pada hari kiamat pada saat dibangkitkan, ya'raq, mereka berkeringat, dan keringat mereka itu, ya,
ada yang sampai kepada batas telinga mereka, kata Nabi. Sampai telinga. Ada orang yang batas sampai lehernya. Ada orang yang nantinya keringat mereka itu, mereka berada dalam keringat sampai perutnya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya. Itu di antara kesulitan yang enggak ada di dunia, tapi ada di akhirat nanti. Itu yang kata Nabi, masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada masalah melihat aurat. Daripada melihat aurat itu masalah biasa. Udah enggak peduli lagi orang itu. Kenapa? Masalah yang kesusahan lebih berat nanti apa itu? Itulah ada yang sampai ke telinga. Apa arti sampai ke telinga ini? Nah, telinga ini sejajar dengan apa? Simak aja. Ya, nyo sejajar dengan apa? Hidung langsung. Apa artinya? Air sudah sampai kemari. Hana mumpat tamuman. Apa arti ke bacuk tu kan? Kalau pergi ke kolam renang, air sampai ke sini, nafas dengan bacuk dapat tu. Menyahana tercinggot puno, kabeh tu. Udah masalah bukan lagi masalah melihat umah hana getok bajai ganyan, umah ganyan, hana gekoh je mana. Hana le masalahnya kata Nabi, masalah lebih besar lagi. Nah, maka di sinilah kata Nabi, barang siapa yang mereka mendapatkan saudaranya di dunia kondisi seperti itu antara nom-nomhan, ya, bahasa kitanya ka buhu, baik buhu dalam kondisi secara umum, buhu dengan kondisi keluarganya, buhu dengan kondisi kesulitan uang yang dia dapatkan, buhu dengan kondisi pekerjaannya, buhu. Kalau buhu aja dah pegang. Maka Allah akan mempermudah ganyan tinggal ketika buhu. Ya. Buhu apa bahasanya? Buhu singgah di akhirat. Enggak ada di dunia. Yang kondisi amat berat di akhirat nanti karena enggak ada bandingan di dunia. Maka disinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, dua potongan untaian hadis Nabi ini kita jelaskan betapa bahwa kondisi kita sulit hari ini, banyak kesulitan saudara kita, perlu mendapatkan uluran tangan daripada kita. Dan jangan merasa sulit dan sedih kalau seandainya kita harus banyak membantu saudara kita, karena Allah janjikan kemudahan kita nanti dilepaskan daripada kesulitan akhirat yang na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sana. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. InsyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan untuk bertakziah ke rumah duka di Kampung Hasan. Beliau adalah Tengku Hanafiah, salah satu daripada jamaah kita yang sering hadir bersama dengan kita, ya, dan yang punya rumah makan sempurna, ya. Bagi yang tahu mungkin, yang belum tahu, yang punya rumah makan sempurna beliau, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan juga keluarga beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.